terakhir dari 8 bersaudara. Saya lahir dari pasangan Bapak Haji Madasir dan Ibu Dewi. Keduanya sudah meninggal dunia. Ayah dan ibu keduanya adalah petani. Di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Tiga Herang, Kecamatan Desa Ciamis pada tahun 1974. Hal yang unik yang tidak bisa dilupakan adalah masa sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu madrasah tidak memakai alas kaki dan juga memakai pakaian seadanya. Seragam yang dimiliki hanya seragam pramuka. Yang saya ingat tentang sekolah Madrasah Ibtidaiyah, bangunannya hanya terdiri dari bangunan sederhana dengan tiang bambu. Sedangkan tempat duduk setiap anak adalah bambu panjang, 2 buah bambu panjang yang bisa diduduki antara 5 sampai 6 orang. Adapun bangku atau meja belajarnya itu terbuat dari papan panjang yang ditiangi dengan bambu. Pada waktu istirahat, kami atau saya dan teman-teman biasanya berenang di kali atau bermain sepak bola dengan bola yang terbuat dari daun pisang yang kering. Setamat dari Madrasah Ibtidaiyah, saya diantar ke pesantren Darussalam Ciamis untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah. Ada hal yang lucu bagi saya waktu itu karena diantar orang tua dengan hanya membawa 3 baju koko, 1 kain sarung, 1 peci hitam dengan memakai sendal lilit. Dan ternyata di sekolah itu memang harus memakai seragam, tapi kami tidak membawanya. Dan mungkin orang tua juga tidak tahu bahwa di pesantren itu ada memakai seragam. Baru 3 bulan atau 4 bulan kemudian saya membeli baju seragam sekolah dan sepatu. Nah, untuk meningkatkan harga diri atau di depan teman-teman, selama saya sekolah saya harus bekerja keras supaya bisa lebih unggul daripada santri atau murid-murid yang lain. Dari Madrasah Tsanawiyah Darussalam, kami tidak pindah ke lembaga atau pesantren yang lain, tapi melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Darussalam. Dan alhamdulillah tahun 1981 saya lulus dari Madrasah Aliyah tersebut. Selama saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Darussalam, saya termasuk yang mendapat perhatian dari pengasuh pesantren Darussalam. Oleh karena itu, saya mendapat kemudahan dan keringanan dari Bapak pengasuh pesantren sehingga tidak harus bayar uang SPP dan uang biaya untuk ke pesantren. Bahkan beras pun tidak harus membawa. Samping itu juga masih diperhatikan, seringkali diberikan uang saku oleh beliau. Selama 6 tahun saya belajar di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan selama saya belajar di sana, saya aktif di OSIS, aktif di Pramuka, bahkan saya sempat menjadi ketua OSIS. Di pesantrenlah saya belajar memahami arti kehidupan, kemudian cara hidup dan bagaimana menatap masa depan. Tahun 1981 saya melanjutkan kuliah di
program studi bahasa sastra Arab jurusan SMIT, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selama saya kuliah, saya aktif di Senat, kemudian di Badan Perwakilan Mahasiswa, di Menwa UI, serta menjadi pengurus Masjid Arif Rahman Hakim. Pada tahun 1996 saya menyelesaikan S2 program linguistik, program studi linguistik di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 saya menyelesaikan pendidikan S3 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kekhususan sejarah dan kebudayaan Islam. Setelah menyelesaikan program studi S1 pada tahun 1996, saya mengajar di beberapa sekolah menengah di Jakarta, dan baru pada tahun 1997 saya menjadi calon pegawai negeri sipil di program studi Arab Fakultas Sastra UI. Setelah menjadi pengajar di program studi Sastra Arab FIB UI, saya juga mengajar beberapa tahun di FISIP UI, kemudian di program magister PKSTI SKSK, dan di Departemen Sejarah. Di samping aktif mengajar di program studi Arab dan melakukan penelitian, saya juga melakukan pelatihan masyarakat tentang masyarakat berupa ceramah agama, kemudian pengajaran bahasa Arab, dan lain-lain. Saya menikah dengan Entin Supriyatin, putri dari pasangan Haji Muhammad Soleh dan Ibu Haja Habibah, pada tahun 1997, dan alhamdulillah kami dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Yang pertama Malika Mutia, lulus dari FKM UI, dan yang kedua Malik Fahad, lulus dari FEB UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, Rektor Universitas Terbuka, mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Profesor Dr. Apipudin M.Hum, yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Pencapaian ini merupakan bukti dedikasi, kerja keras, dan kontribusi luar biasa dalam dunia akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga dan amanah baru ini akan semakin menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kemajuan memberikan research dan pengabdian kepada masyarakat luas. Semoga sukses selalu dalam setiap langkah dan pengabdian ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Professor Aslam Fattar. I am a professor at Stellenbosch University in Cape Town, South Africa. It is indeed my honor to congratulate Professor Apipudin on his professorship at your esteemed university. I hope and I trust that he will continue to play the marvelous scholarly and academic role at your university in service of your students and your society. I wish him well. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Rektor Universitas Islam Darussalam Ciamis mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Apipudin M. Hum atas diraihnya jabatan profesor. Semoga Profesor Dr. Apipudin M. Hum senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga dapat terus menebarkan manfaat, kebaikan, dan mengamalkan ilmunya bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Dr. Alwi Alatas dari Departemen History and Civilization, International Islamic University Malaysia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Apipudin karena pelantikannya sebagai profesor. Semoga ilmunya memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis sekaligus sebagai salah satu guru besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dengan rasa bangga mengucapkan selamat yang sehangat-hangatnya kepada Profesor Dr. Apipudin M. Hum atas diraihnya jabatan fungsional guru besar di Universitas Indonesia. Semoga jabatan guru besar tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu bahasa, sastra, dan budaya Arab pada khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya U. Maman KH, guru besar di UIN Syarif Jakarta, alumni dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kawan saya Profesor Dr. Apipudin atas pengukuhannya sebagai guru besar di FIB UI. Saya sangat kenal beliau karena sama-sama sebagai mahasiswa di Fakultas Sastra UI dan juga sama-sama tinggal di Asrama Mahasiswa UI Daksirapati. Beliau adalah sosok yang sangat telaten, tekun, tipe pencari ilmu yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu bagi saya tidak mengherankan ketika beliau dikukuhkan sebagai guru besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan 2 buah pantun khusus untuk beliau. Kebun karet di Citimu, tengoklah di sebuah jalan yang menurun. Beliau adalah potret pencari ilmu, seorang sosok yang sangat telaten dan tekun. Tengok-tengoklah buah mangga di sebuah pasar, tak jauhlah dari Cijerah. Dengan bangga kuucapkan selamat menjadi guru besar yang sangat ahli di bidang sejarah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Apipudin, semoga ilmunya semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Dr. Alwi Alatas dari Departemen History and Civilization, International Islamic University Malaysia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Apipudin karena pelantikannya sebagai profesor. Semoga ilmunya memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Profesor Dr. Ajat Sudrajat MAG selaku dosen pada Prodi Ilmu Sejarah, Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat dan ikut berbahagia atas dikukuhkannya sahabat, teman, rekan, dan juga kolega, karena beliau bersama-sama ketika masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis. Beliau kemudian mendaftarkan di UI dan alhamdulillah diterima. Sekali lagi selamat dan ikut berbahagia Profesor Dr. Apibuddin M.Hum yang dikukuhkan sebagai guru besar pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Mudah-mudahan pengukuhan pada hari ini akan memberikan berkah kepada Profesor Dr. Apibuddin M.Hum dan keluarga, dan insya Allah bermanfaat bagi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan insya Allah juga memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhan. Sekali lagi selamat dan ikut berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dudung Abdurrahman M.Hum dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sahabat karib Kang Apibuddin semenjak saya menempuh studi di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Mengucapkan selamat, wilujeng, juga turut bangga dan bahagia atas dikukuhkannya Guru Besar Rakanda Profesor Dr. Apibuddin MA di Universitas Indonesia. Semoga ilmunya berkah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Apibuddin yang hari ini dikukuhkan menjadi Guru Besar Universitas Indonesia. Saya adalah kawan seangkatan waktu kuliah di Fakultas Sastra UI yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Jangan lupa terus berkarya karena karya kita akan lebih panjang usianya dari usia kita. Terima kasih. Hadirin undangan yang berbahagia, sesaat lagi upacara pengukuhan guru besar akan segera dimulai. Kami mempersilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama upacara berlangsung, kami mohon untuk setiap alat komunikasi dapat dinonaktifkan atau di silent, serta tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam ruangan. Sekali lagi kami mohon selama upacara berlangsung untuk setiap alat komunikasi dapat dinonaktifkan atau di silent serta tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam ruangan. Selanjutnya pada sesi pemberian ucapan selamat, kami mempersilakan kepada keluarga dari guru besar yang telah dikukuhkan untuk turut mendampingi guru besar yang dikukuhkan menerima ucapan selamat. Dan bagi para istri atau suami dari para guru besar, kami juga persilakan untuk mendampingi para guru besar, memberikan ucapan selamat kepada guru besar yang telah dikukuhkan. Dan bagi para tamu undangan lainnya, kami juga mempersilakan memberikan ucapan selamat kepada guru besar yang telah dikukuhkan dengan tetap mengikuti arahan atau jalur pemberian ucapan selamat yang telah ditentukan oleh panitia.
Bapak Ibu tamu undangan, kami informasikan pula bahwa upacara pengukuhan guru besar ini disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Universitas Indonesia. Untuk itu kami menyapa para hadirin yang telah bergabung secara live streaming. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini kita akan bersama menyaksikan tayangan induksi K3L. Selamat datang di Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Indonesia, kami dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di Balai Sidang Universitas Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas di gedung ini, penting untuk kita mengetahui prosedur keselamatan apabila terjadi keadaan darurat. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Terdapat dua pintu utama yang terletak di bagian depan pada sisi kanan dan sisi kiri. Serta terdapat dua pintu darurat di bagian belakang pada sisi kanan dan sisi kiri. Gunakan dua pintu utama sebagai jalur evakuasi bagi Anda yang duduk di bagian depan. Dan gunakan dua pintu darurat sebagai jalur evakuasi bagi Anda yang duduk di bagian belakang. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan lokasi sumber api kepada petugas. Jika mampu, padamkan api menggunakan apar yang berada di dalam gedung. Terdapat dua alat pemadam api ringan pada ruangan ini yang terletak di sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat. Petugas kami akan memandu Anda ke titik berkumpul. Utamakanlah ibu hamil, lansia, anak-anak, atau rekan-rekan yang memiliki penyakit. Titik berkumpul berada di lapangan rotunda. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan dan lindungi diri Anda. Lakukan drop, cover, and hold on, dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat. Petugas kami akan memandu ke titik berkumpul. Sangat penting untuk kita melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Utamakan berkegiatan secara daring dengan terlebih dahulu melakukan vaksinasi lengkap dan tes COVID-19. Melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruangan atau memulai kegiatan. Jika Anda merasa sedang tidak sehat, demam, sesak napas, dan batuk, mohon untuk tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam ruangan. Selalu menggunakan masker double atau masker medis triple dan masker kain selama berada dalam ruangan dan saat berkegiatan. Selalu menjaga jarak dengan radius 1,5 meter pada segala arah, baik samping kanan, kiri, maupun dari depan dan belakang, terutama dalam pengaturan posisi duduk. Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer sesering mungkin, terutama sebelum dan sesudah berkegiatan. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan menggunakan siku bagian dalam dan tidak menggunakan telapak tangan. Perhatikan batas waktu berkegiatan di dalam ruangan dengan memberikan jeda setiap 2 jam untuk dapat keluar ruangan terlebih dahulu. Selalu berhati-hati saat melangkah karena terdapat potensi tersandung akibat sandungan kabel yang melintang dan lantai licin. Gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Sesuai dengan peraturan rektor, seluruh warga yang berada di lingkungan Universitas Indonesia dilarang merokok. Lokasi toilet berada di sisi kanan dan kiri gedung. Jagalah kebersihan sekitar Anda dan buanglah sampah pada tempat yang disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Mohon perhatian. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Abdul Magister Mayor. Cek, oke, cek, one, cek. Hadirin. Profesor Dr. Andri Sutanto Hastono. Bapak Ibu tamu undangan, kita akan segera memulai upacara pengukuhan pada hari ini.
Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang baru hadir untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah disediakan atau tempat duduk yang telah diarahkan oleh panitia. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu, selama upacara berlangsung, kami mohon untuk setiap alat komunikasi dapat dinonaktifkan atau di-silent, serta kami mohon untuk tidak makan dan minum di dalam ruangan. Rektor sebagai keluarga Profesor Dr. dan mewakili Dewan Besar Profesor serta guru besar yang diperlukan Profesor Dr. Profesor Dr. Renat Mufti Petala Patria dan Profesor Dr. Sutanto Priyohasto. Kemudian posisi duduk untuk para wakil rektor adalah di sisi kanan meja sidang. Posisi duduk untuk para guru besar tamu adalah sisi kiri meja sidang dan posisi yang untuk para guru besar. Hadirin undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang di Balai Sidang Universitas Indonesia. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Apipudin, Magister Humaniora, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Profesor Dr. Renat Mufti Petala Patria, Master of Science, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Andus Sutanto Priyohastono, Magister Kesehatan, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Rektor Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Viva professore, viva accademia, viva professore, viva Lendum Olive, viva Lenda Prelive, viva Senatore, viva Senatore. Gloriamus Spiritu, Juvenescum sumus, Laudeamus Spiritu, Juvenescum sumus, Omnium Budam Juventutem, Molestas Secutem, nos avenitum, nos avenitum. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Himne Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, kami kamu bersatu, kami amalkan di dalammu dan di Tuhan dan di bangsa dan negara Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia dimulai. Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para Wakil Rektor, para Kepala Badan, para Dekan, para Direktur Sekolah dan Direktur Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Apipudin Magister Humaniora sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Profesor Dr. Rernat Mufti Petala Patria Master of Science sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia. Profesor Dr. Randus Sutanto Priyohastono Magister Kesehatan sebagai guru besar tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Dr. Apipudin Magister Humaniora. Profesor Apipudin
lahir 8 Februari 1962. Baru ulang tahun ya di bulan ini. Beliau menempuh pendidikan di S1 Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 81 sampai 86, S2 Prodi Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 93 sampai 96, tahun 2004-2008 S3 Pengkajian Islam Kekhususan Sejarah dan Kebudayaan Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah. 2008 sampai 2012 beliau menjabat Sekretaris Program Studi Arab FIB UI. 2016 sampai 2020 Ketua Program Studi Arab FIB UI. Sejumlah hibah riset telah diperoleh beliau dan menghasilkan sejumlah karya ilmiah dan publikasi ilmiah yang mengantarkan beliau menjadi guru besar yang dikukuhkan pada hari ini. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apipuddin, Magister Humaniora, dan selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Musabaqah Tilawatil Quran MTQ dan Nasionalisme Islam pada era awal Orde Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Wali Amanah Universitas Indonesia, para dekan dan direktur sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, dekan, para wakil dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, koleha para dosen dan para tenaga pendidikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, para guru besar tamu, para undangan kehormatan, kerabat, sahabat, dan seluruh tamu undangan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya. Menjelang Ramadan, saya pilih satu tema yang berjudul Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ dan Nasionalisme Islam pada awal era Orde Baru 1968-1970. Hadirin yang saya hormati, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang diselenggarakan oleh pemerintah awalnya hanya sebagai ajang kompetisi membaca indah kitab suci Al-Quran. Namun sekarang MTQ juga merupakan ajang kompetisi tahfiz Quran, syarhil Quran, dan lain sebagainya. Pemerintah pertama kali menyelenggarakan MTQ pada tahun 68. Adapun sebelum itu, MTQ hanya diselenggarakan oleh masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pemerintah pada awal Orde Baru mengadakan MTQ? Hal inilah yang akan saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Hadirin yang saya hormati, MTQ pertama diselenggarakan di Makassar pada 24 sampai 30 November 1968, 3 tahun setelah peristiwa G30 SPKI. MTQ ini bukan sekedar kegiatan keagamaan biasa, melainkan sebuah perhelatan
yang dirancang oleh pemerintah Soeharto untuk merangkul elemen masyarakat Islam sebagai upaya konsolidasi politik pasca peristiwa G30 SPKI dan dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menggantikan Orde Lama pasca peristiwa G30 SPKI. Presiden Soeharto sangat menyadari bahwa Islam dan komunisme merupakan dua kutub yang saling berseberangan. Oleh karena itu, pada masa awal Orde Baru, umat Islam Indonesia mendapat peranan yang sangat penting dalam melawan pengaruh komunisme. Untuk melakukan konsolidasi politik, Presiden Soeharto berusaha merangkul umat Islam dan salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan MTQ tingkat nasional. Hadirin yang saya hormati, integrasi ideologi nasionalisme dan Islam membuka benturan terbuka dengan komunisme yang bercorak transnasional melalui koneksinya dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Sebagai contoh, salah satu partai Islam, yaitu Masyumi, menolak sistem diktator proletar. Masyumi memilih untuk mengakomodasi demokrasi yang terinspirasi dari Barat dengan Islam integralisme karena percaya bahwa Islam lebih mengedepankan proses demokratis dibandingkan kediktatoran yang dipraktikkan negara-negara komunis. Sejalan dengan itu, tokoh intelektual Muslim Indonesia seperti Buya Hamka sangat meyakini bahwa komunisme dan Islam tidak akan pernah dapat bersatu. Oleh karena itu, masyarakat Islam yang memiliki kekuatan politik dan kultural yang besar tentu tidak ingin melihat komunisme tumbuh subur di Indonesia. Salah satu dukungan pemerintah terhadap kelompok Muslim pada era awal Orde Baru adalah dengan mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang membuka ruang bagi tampilnya Islam di ruang publik dengan dukungan pemerintah. MTQ pertama diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24-30 November 68. Kemudian MTQ kedua diadakan di Bandung pada tahun 1969 dan MTQ ketiga dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 14-19 Oktober 1970. Sebelum ke tingkat nasional, MTQ diadakan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dengan harapan umat Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya hormati, pada setiap pembukaan MTQ tingkat nasional, Kepala Negara selalu menyampaikan amanat tertulis yang biasanya dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Presiden Soeharto menyampaikan harapannya agar umat Islam Indonesia dapat menjadi pelopor pembangunan bangsa dan negara dengan berpedoman pada Al-Quran. Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution juga memberikan sambutan tertulis pada MTQ Nasional kedua di Bandung dengan pesan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar untuk dibaca, tetapi untuk diresapkan dan diamalkan. Dalam sambutan tertulis untuk MTQ 3, Soeharto kembali menegaskan agar masyarakat mengamalkan ajaran Al-Quran dalam melaksanakan pembangunan negara dan bangsa. MTQ 1, 2, dan 3 disponsori oleh pemerintah Orde Baru dan dilaksanakan dengan sangat meriah dengan melibatkan banyak pejabat negara. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Penerangan dan diliput langsung oleh Pusat Film Nasional serta disiarkan ke seluruh pelosok negeri oleh Radio Republik Indonesia. Presiden Soeharto bahkan menyediakan piala khusus yang disebut dengan Piala Presiden Soeharto. Dukungan juga datang dari pejabat lainnya dan pihak swasta yang turut berkontribusi dalam mensukseskan acara tersebut. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks regional, upaya Indonesia untuk mengharmonisasikan Islam dan nasionalisme demi pembangunan serta proyek anti-komunisme memiliki kesamaan dengan Malaysia. Naiknya Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia menjadi momentum penting bagi negara tersebut dalam menjadikan Islam sebagai bagian dari konsolidasi nasional yang mengedepankan aspek
nasionalisme Melayu. Tunku Abdul Rahman dikenal sebagai tokoh muda Muslim yang berhasil mengharmoniskan Islam dengan nasionalisme Melayu, dan salah satu prestasinya adalah menyelenggarakan MTQ internasional di Malaysia pada tahun 1960-an yang mendukung cita-cita nasionalisme Islam. Indonesia juga turut mengirimkan utusan peserta ke MTQ internasional pada tahun 1968 sebagai bagian dari upaya kerjasama regional untuk mendorong cita-cita nasionalisme Islam yang bebas dari pengaruh komunisme. Pada saat itu Presiden Soeharto juga tengah gencar melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia yang sempat memburuk pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan gerakan Ganyang Malaysianya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menyimpulkan bahwa nasionalisme Islam sebagai ide yang mengintegrasikan Islam ke dalam cita-cita persatuan nasional telah secara signifikan menghindarkan bangsa dari disintegrasi yang disebabkan oleh pertentangan ideologis. Pemerintah menyadari bahwa konsolidasi politik nasional hanya dapat dicapai dengan menyatukan unsur Islam dan nasionalisme di bawah naungan Pancasila. MTQ Nasional 1, 2, dan 3 yang merupakan ajang perlombaan baca Quran yang dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pemerintah Orde Baru menjadi bukti nyata kehendak penuh negara untuk merangkul unsur Islam dalam proyek pembangunan. Islam diberikan ruang tampil di ruang publik melalui MTQ guna memperkuat konsolidasi politik Orde Baru demi mensukseskan pembangunan nasional. Hadirin yang saya hormati, melalui pidato ini saya ingin menyampaikan bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga mencerminkan perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai perubahan. Salah satu contoh nyata dari perjalanan tersebut adalah MTQ yang menunjukkan bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada hakikatnya capaian sebagai guru besar bukanlah akhir tetapi awal untuk terus berkomitmen mengabdi di dunia pendidikan sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Tentu capaian ini bukanlah semata-mata karena usaha yang dilakukan, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran dan kontribusi dari semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, jasa mereka kepada saya adalah bagian penting dari diberikannya hak kepada saya untuk menyandang gelar profesor. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Haji Mad Nasir dan almarhumah Ibu Hajah Dewi, atas segala pengorbanannya dan doanya. Walaupun ibu tidak bisa membaca dan menulis, tetapi semua anak-anak beliau didorong untuk tetap belajar. Terima kasih saya sampaikan kepada mertua saya, almarhum Bapak Haji Muhammad Soleh dan almarhumah Ibu Hajah Habibah yang telah memberikan dukungan terhadap perjalanan rumah tangga saya, keluarga tangga kami. Beliau berdua telah mengikhlaskan putrinya menjadi pendamping hidup saya. Pada kakak-kakak saya, almarhumah Soleh Iskandar, Haji Soleh Iskandar, Haji Siti Rafi'ah, Haji Siti Aisyah, Haji Siti Hasanah, almarhumah Haji Siti Solihan, almarhum Haji Abdul Rahman dan Siti Maryam, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kerelaan kakak-kakak memberikan dukungan terhadap saya untuk melanjutkan kuliah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada almarhum Bapak Kiai Irfan Hilmi, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, dan keluarganya yang telah menjadi orang tua kedua bagi saya. Beliau telah membesarkan, mendidik, dan memberikan teladan terbaik. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Mad Nasir dan Ibu Haji Dewi, dan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soleh dan Ibu Hajah Habibah yang berkenan hadir dalam acara pengukuhan guru besar saya. Mohon saya berdiri di sini untuk acara pengukuhan guru besar tentu tidak akan terjadi tanpa peran serta ada istri tercinta, Entin Supriyatin, dan anak-anak tersayang
yaitu Malika Mutia, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Malik Fahad, Sarjana Ekonomi. Terkhusus untuk istri tercinta, terima kasih atas kesabaran dan dukungan dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memutuskan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu sejarah. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, Master Engineering, bersama seluruh jajaran Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas yang selalu memberikan dukungan kepada sivitas akademika UI untuk berkaya dan berkontribusi. Kepada Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Kristuti Harkrisnowo SHMA PhD, dan Sekretaris Dewan Guru Besar UI, Profesor Dr. Gigi Indang Tihandini, Master Kesehatan, dan seluruh anggota GBUI, kepada Ketua Senat Akademik UI dan para anggotanya, saya ucapkan beribu terima kasih dan atas dukungan beliau-beliau dalam capaian guru besar saya ini. Juga untuk Ketua Senat Akademik UI periode 2019-2004, Profesor Nahrawi PhD dan para anggotanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dalam pengusulan guru besar saya. Terima kasih saya juga untuk tim penilai angka kredit UI yang diketuai oleh Profesor Dr. Heru Suhartanto, MSc PhD, dan seluruh anggota atas dedikasinya yang tak terkenal lelah. Terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar FIB UI, Profesor Dr. Agus Aris Munandar, dan Sekretaris Profesor Dr. Tuti Nur Mutia, serta para anggota Profesor Dr. Cecep Eka Permana, Profesor Maman Lesmana, Profesor Joko Mariandono, Profesor Melani Budianta, Profesor Multamia Lauder, Profesor Bambang Wibawarta, Profesor Irmawati Marwoto, Profesor Dr. Lilawati Kurnia, Profesor Dr. Muhammad Lutfi, Profesor Dr. A.M. Hermina Sulami, Profesor Dr. Manuke Budiman, Profesor Dr. Jeffrey, Profesor Mina Elvira, Profesor Dr. Susanto Zuhdi, dan juga kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik FIB UI, Dr. Fuad Gani, Dr. Agustiawan, serta seluruh anggotanya. Terima kasih banyak atas pengabdiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Dr. Bondan Kanwoyoso M.Hum, beserta Wakil Dekan 1, Dr. Untung Yuwono, Wakil Dekan 2, Dr. Taufik Asmianto MSc, yang telah mendukung proses pengusulan guru besar saya hingga acara pengukuhan hari ini. Terima kasih pada Manajer SDM FIB UI, Ibu Dr. Tamara Adriana Salim, bersama seluruh staf lainnya yang telah memberi dukungan luar biasa untuk persiapan pengukuhan guru besar saya. Pada pihak SDM UI yang secara teliti mempersiapkan dan memeriksa berkas-berkas usulan saya, sehingga usulan guru besar dapat disetujui. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya bagi teman-teman di Prodi Arab FIB UI, Profesor Muhammad Lutfi, Profesor Maman Lesmana, Profesor Yohaman Mudi, Dr. Basuni Imamuddin, Dr. Adi Solihat, Abdul Muttalib PhD, Bastian Julian PhD, Wintir Triwinarti MA, Dr. Andas Suranta M.Hum, Siti Rahma Sukarba SS SPD M.Hum, Gina Najah M.Hum, Letmiros M.Hum, MA, Dr. Muhammad Zulifan, juga para dosen yang sudah purna bakti, diantaranya adalah Dr. Judisari, Dr. Fauzan Muslim, dan Asli Asmawi MSc. Terima kasih juga kepada teman-teman dosen di Departemen Ilmu Sejarah, khususnya Dr. Didik Prajoko, Dr. Abdul Rahman, Dr. Linda Sunarti, Dr. Agustiawan, dan semua senior maupun junior saya. Semoga tetap produktif dan optimis untuk meraih jabatan akademik yang tertinggi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru saya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mereka memiliki kontribusi yang tidak bisa dihitung besarnya, karena atas jasa beliaulah saya dapat meraih jabatan akademik ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim Humas dan Panitia Pengukuhan dari Rektorat UI, FIB UI, FKM UI, dan FIBA UI yang sangat kompak dalam mengurus acara pengukuhan kami hari ini. Terima kasih atas kerjasama seluruh sivitas Akademi FIB UI, mulai dari petugas gedung, satpam, sampai para tenaga kependidikan. Saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya jika ada pihak ataupun nama yang tidak saya sebutkan. Mereka semua adalah orang-orang yang istimewa bagi saya, yang selalu hadir dalam menebar kebaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang bersedia hadir di sini, dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada kolega saya, Profesor Dr. Sutanto Priyo dan Profesor Dr. Mufti Petala Patria yang telah bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan acara pengukuhan kami bertiga. Di akhir pidato ini izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di tepi taman. Al-Quran cahaya dalam hati, petunjuk hidup sepanjang zaman. Air mengalir jernih berseri, membasahi tanaman subur nan hijau. Firman Allah penuh cahaya suci, penuntun jalan lurus yang tanpa risau. Bintang berkelip di langit tinggi, menyinari malam penuh ketenangan. Al-Quran pelita jiwa sejati, membawa rahmat dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa memberikan keberkahan dan melindungi segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.